Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Langsung saja kita akan simak satu video dari pernyataan Ustadz Adi Hidayat. Kalau antum tidak menyimak dengan baik atau mendengarkan dengan seksama, maka antum tidak akan mengetahui apa subhat di video ini atau bagian perkataan yang mana yang mengandung subhat. Coba antum perhatikan kalimat ini. Kebaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani yang barangkali akan merayakan Natalnya. Saya memohon maaf Adi Hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan kami berbagi, ada kasih sayang kami berikan, tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik, kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Sudah ketemu di mana letak subhatnya dari perkataan Ustadz Adi Hidayat? Coba perhatikan sekali lagi ya. Cermati baik-baik, perhatikan baik-baik, dengerin baik-baik. Kebaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani yang barangkali akan merayakan Natalnya. Saya memohon maaf Adi Hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Insya Allah sudah ketemu ya bagian mana perkataan dari Ustadz Adi Hidayat yang mengandung subhat atau seolah-olah ini adalah pengkaburan ya hukum yang sudah tetap. Namun di sini sekali lagi teman-teman, saya tidak menuduh Ustadz Adi Hidayat, sekali lagi catat, saya tidak menuduh Ustadz Adi Hidayat yaitu menghalalkan yang jelas Allah Azza wa Jalla haramkan ya. Kita kembali ke video tersebut, di bagian mana perkataan Ustadz Adi Hidayat yang mengandung subhat atau kekeliruan, yaitu pada bagian kalimat kami memohon maaf ya. Itu yang pertama. Ustadz Adi Hidayat mengatakan kami memohon maaf, itu yang pertama. Yang kedua, kami belum mampu. Dalam hal apa? Yaitu mengucapkan selamat hari Natal. Pertanyaannya, mengapa harus meminta maaf? Ya, yang pertama ini, kenapa harus meminta maaf? Karena ketahuilah bahwa konteks kalimat meminta maaf berarti ada sesuatu hal yang salah pada diri kita. Makanya kita mengucapkan kalimat minta maaf. Bukankah orang yang meminta maaf karena merasa dirinya ada kesalahan? Nah, kalau diterapkan dalam masalah pengucapan selamat hari Natal, ya ngapain harus minta maaf? Apakah orang Islam salah kalau tidak mengucapkan selamat hari Natal? Nah, ini di sini subhatnya teman-teman ya. Sedangkan orang non-muslim saja tidak pernah berharap agar orang Islam mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka. Dan tentunya yang lebih jauh lagi kita ketahui bahwa hukum mengucapkan selamat hari Natal adalah haram. Dengan tegas kita katakan haram berdasarkan banyaknya fatwa para ulama. Kemudian kalau kita kembali apa yang dipahami oleh orang-orang non-muslim ya dengan perayaan Natal, yaitu merayakan hari kelahiran anak Tuhan versi orang Nasrani. Kalau kita meminta maaf, yang mengatakan kami mohon maaf, berarti seolah-olah kita ini kaum muslimin ya ada kesalahan ya. Sedangkan tidak ada yang salah bagi orang muslim ketika tidak mengucapkan. Bahkan itulah yang paling tepat, yaitu tidak mengucapkan selamat hari Natal. Karena kalau kita mengucapkan berarti kita loyal. Artinya kita meridhoi apa yang mereka lakukan, yaitu perayaan-perayaan kesyirikan. Kemudian Ustadz Adi Hidayat mengatakan kami belum mampu. Berarti suatu saat mampu berarti apakah seperti itu maksudnya? Kalau sekarang belum mampu, maka ini berpotensi suatu saat akan mampu. Mampu dalam hal apa itu? Mengucapkan selamat hari Natal. Dan sudah banyak kita lihat ya, sebagian orang-orang yang disebut habaib. Contoh, Habib Ali Jufri dengan tegas mengatakan saya akan tetap mengucapkan selamat hari Natal. Padahal mustahil beliau tidak mengetahui apa hukum atau konsekuensi ketika kita mengucapkan selamat hari Natal pada perayaan-perayaan non-muslim yang menjadi kekhususan mereka. Dan perlu kita ketahui bahwa kisah Rasulullah ketika diajak bernegosiasi oleh kaum musyrikin
Pada saat itu ketika Rasulullah dijumpai sedang tawaf, kemudian kaum musyrikin karena mungkin sudah putus asa, ya, bagaimana cara mencegah berkembangnya agama Islam pada waktu itu, bahkan Umar bin Khattab telah masuk Islam, maka kaum musyrikin mengajak Rasulullah SAW untuk bernegosiasi. 1 tahun kami ikut menyembah apa yang kamu sembah. Artinya orang musyrikin akan ikut 1 tahun beribadah sesuai dengan ibadah orang Islam, tapi dengan catatan orang Islam atau Rasulullah juga diajak untuk beragama atau menyembah apa yang menjadi sesembahan orang musyrikin. Kemudian turunlah di situ firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Kafirun, yang artinya teman-teman sudah tahu. Katakanlah kepada orang-orang musyrikin bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pula tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kemudian di ujung ayatnya maknanya adalah bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Coba perhatikan, apakah ada di surah Al-Kafirun itu ketika Rasulullah diturunkan ayat tersebut, apakah ada di ayat tersebut terjemahannya atau tafsirannya meminta maaf kepada orang-orang musyrikin? Maka disinilah kekeliruan Ustadz Adi Hidayat. Coba antum cari nanti di Instagram ya. Nama Instagramnya Dakwah Tauhid. Di situ antum lihat komentar-komentar ya. Bukan hanya persepsi saya sendiri yang mengatakan bahwa kesalahan Ustadz Ahidayat pada kalimat memohon maaf. Apalagi mengatakan memohon maaf, seolah memelas ini ya. Memohon maaf, mohon maaf kami belum mampu. Nah, ini 2 kalimat yang beliau keliru. Pertama, memohon maaf untuk apa mohon maaf? Ya. Karena orang Islam tidak ada salahnya kalau tidak mengucapkan selamat hari Natal. Justru akan menjadi fatal mengucapkan selamat hari Natal. Karena itu adalah bagian dari ritual khusus orang kafir. Maka haram hukumnya mengucapkan selamat hari Natal. Kemudian Ustadz Adi Hidayat sayang sekali mengatakan kami belum mampu. Kata-kata kami belum berarti seolah-olah suatu saat mampu. Nah, ini konsekuensinya teman-teman. Meskipun sekali lagi, catat sekali lagi, saya tidak menuduh di sini Ustadz Ahidayat yaitu membolehkan mengucapkan selamat hari Natal, sama sekali tidak. Akan tetapi tolong diperhatikan setiap kalimat yang antum ucapkan ya. Karena Anda ini adalah seorang panutan bagi jemaah Anda. Tentu Anda akan bisa ditiru setiap perkataan dan perbuatan Anda. Ya, dan orang akan menangkap berbagai macam bentuk persepsi atas pernyataan yang Anda ucapkan, dan Anda tidak bisa menyalahkan orang lain mempersepsikan dengan penafsiran yang lain. Ya, apalagi dengan jelas Anda mengatakan kami mohon maaf. Untuk apa mohon maaf kepada orang kafir? Ya, sedangkan mereka tidak mengharapkan permohonan maaf dari kita sebagai kaum muslimin. Dan orang musyrikin, orang Nasrani, orang-orang yang merayakan perayaan hari Natal tidak pernah berharap sedikit pun kepada kita untuk kita ikut merayakan perayaan mereka. Apalagi mengucapkan, tidak pernah mereka berharap ya. Tidak pernah mereka mengharapkan hal tersebut. Maka wajib bagi kita untuk berlepas diri ya. Maka sebaiknya dikoreksi perkataannya untuk Al-Ustadz Ahidayat. Jangan mohon maaf, jangan mengatakan kami mohon maaf, apalagi mengatakan kami belum mampu ya. Konteks meminta maaf itu berarti orang tersebut merasa bersalah. Bukankah orang yang meminta maaf pasti kebanyakan ya di antara mereka yaitu pasti karena melakukan kesalahan. Nah, lalu apa salah kita karena kita tidak mengucapkan selamat hari Natal kepada non-muslim? Kemudian mengatakan kami belum mampu, seolah-olah di lain hari ya, di suatu saat kita mampu mengucapkan selamat hari Natal. Ini konsekuensi dari kalimat kedua yang diucapkan Adi Hidayat, yaitu kami belum mampu. Harusnya tegas dong ketika ditanya oleh para jamaah apa hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada ritual agama non-muslim, harus dikatakan haram hukumnya. Dan masalah bergaul dengan non-muslim itu sudah kita ketahui bersama. Bahkan saya pun banyak teman-teman ya beragama non-muslim. Akan tetapi pada bagian ritual khusus mereka saya tidak ikut-ikutan. Bahkan saya tidak perlu mengucapkan saya minta maaf, saya belum mampu mengucapkan hal tersebut. Banyak teman-teman saya yang non-muslim, bahkan bukan hanya orang Nasrani, orang Hindu pun ya. Akan tetapi satu kalimat pun saya tidak pernah ucapkan, apalagi memohon maaf ya kepada ritual-ritual mereka. Dan mereka pun ketika merayakan ritual-ritual mereka tidak pernah mengharapkan satu kali pun, ayo dong ucapkan selamat apa kek. Nggak
Nggak ada seperti itu. Kita saja kadang-kadang terlalu berlebihan, ya. Sebagian ya ustadz ada yang mengucapkan selamat hari Natal. Bahkan yang saya katakan tadi, Ali Jupri dengan jelas mengatakan saya akan tetap mengatakan selamat hari Natal kepada orang Nasrani. Nah, yang dikhawatirkan ini, kata-kata merasa belum mampu ini, kita khawatirkan suatu saat akan mampu mengucapkan selamat hari Natal. Ya, karena manusia itu berubah-ubah. Makanya perlu diperhatikan setiap kata, ya, agar orang tidak menuduh Anda loyalitas. Ketika kita mengucapkan haram hukumnya mengikuti ritual-ritual non-muslim, apalagi haram mengucapkan selamat hari Natal, bukan berarti kita itu memusuhi mereka, ya. Bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan mereka, tidak, bukan seperti itu. Akan tetapi dalam hal menerapkan atau memberikan hukum kepada sebuah perbuatan, apalagi ini perbuatan orang non-muslim, ya harus tegas. Tidak boleh kita lemet, tidak boleh kita berlemah lembut, bukan di situ tempatnya. Barakallahu fikum, semoga video ini bisa dipahami teman-teman. Dan di sini sekali lagi saya katakan, saya tidak bermaksud mengatakan Ustadz Adi Hidayat membolehkan yaitu pengucapan hari Natal. Akan tetapi di sini saya hanya mengoreksi bagian perkataannya yang katanya memohon maaf, lalu mengatakan belum mampu. Apalagi beliau banyak pengikutnya. Barakallahu fikum, itu saja teman-teman. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita, kemudian membuat kita menjadi muslim yang tegas, berlepas diri, terutama pada ritual-ritual non-muslim. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.